Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton semua, ini berdasarkan permintaan daripada kita semua, daripada teman-teman kita ini, bagaimana cara kita mengisi Travel Fast. Kadang ada yang tidak tahu cara mengisinya dan tidak tahu linknya. Jadi nanti link ini saya akan letakkan di deskripsi ya. Sekarang kita masuk saja di Google dan setelah itu kita ketikkan di sini My Travel Pass. Di sini ada yang paling atas. Setelah itu oke. Dan pilih yang paling atas ini, alamatnya mtp.imi.gov.my. Ini kita klik kanan saja. Kita buka ini. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi fokus kita pada kali ini adalah untuk mengisi My Travel Fast untuk PR. Oke, di sini PR kita cari ya, ini PR. Foreigner Permanent Resident PR. Jadi kalau kita ingin isi untuk PR, kita klik ini saja. Setelah itu kita pastikan kita membaca ini kalau bisa. Kalau tidak bisa nanti kita bawa saja ke Google Translate ya. Dan setelah itu nanti kita pergi ke bawah, siapkan semua dokumen-dokumennya. Dan kita terus ke bawahnya di sini dan ini agree and proceed. Kita setuju dan proses ya. Kita tekan saja. Dan di sini, ini adalah kategori. Kategori ini kita abaikan saja karena kita sudah memilih untuk PR tadi ya. Di sini kita pilih, kita tekan saja, choose ini. Yang ini kita pilih other saja, yang lain-lain kita tekan. Nah, di sini kuncinya, description. Untuk apa kita datang ke Malaysia? Contoh mungkin kita punya pasangan di Malaysia ini. Jadi buatlah ayat di sini yang bisa mungkin memberikan tarikan sehingga nanti kita bisa diizinkan masuk ke Malaysia ini. Contoh nanti, ini saya bagi singkat saja ya. Istri saya orang Malaysia. Sekarang saya di Indonesia. Kita buatlah ayat di sini tentang bagaimana keadaan istri kita. Kita sudah lama berpisah. Setelah itu kita pun ingin bertemu dengan anak istri kita. Buatlah keadaannya bagaimana. Dan ingat, My Travel Pass ini adalah kita akan menunggu persetujuan. Kalau kita diizinkan masuk akan ada pemberitahuan. Tapi kalau tidak diizinkan ya kita sabar saja dulu. Setelah itu kita ke bawahnya lagi. Di sini kita pilih individual. Dan di sini kita masukkan nombor IC. Dan di sini nombor IC pasangan kita ya. Contoh istri kita orang Malaysia, kita masukkanlah nombor IC dia. Setelah itu di sini masukkan nama istri kita. Setelah itu di sini pun letakkan nama istri kita. Ini hanya contoh ya. Setelah itu nanti alamat ini pastikan alamat penuh ya, seperti yang ada di bil elektrik kita. Dan setelah itu kita isi postcode-nya, kode pos. Setelah itu kita pilih negerinya, negeri mana. Contoh Selangor. Mobile number-nya adalah nomor phone, nomor telepon. Kita isi saja. Setelah kita isi di sini, city inilah bandar. Bandar di mana? Contoh kalau Selangor mungkin ya Kajang, buat Kajang. Setelah itu email ini penting. Ingat di sini ada yang warna merah nih. Ini ada simbol merah ini. Itu adalah wajib ya. Jadi disinilah nanti kita akan mendapatkan pemberitahuan apakah diluluskan atau tidak melalui alamat email ini atau melalui nomor ini, nomor pasangan kita ini. Setelah itu kita isi email di sini dan kita copy lagi di sini. Setelah itu pergi ke bawahnya. Di sini kita tekan 1. Di sini akan ada aplikan 1, aplikan 2, maksudnya berapa ramai yang kita masuk ke Malaysia ini, tentunya yang ada hubungan dengan istri kita ya. Contohnya bersama kita ada anak, bermakna kita isi 2. 1 untuk kita, 1 lagi untuk anak kita. Jadi 2 diisi. Kalau kita punya anak 2, bermakna kita isi sampai yang ketiga ini. Jadi di sini penting. Dan nanti ketika kita telah isi nama, nomor paspor, nanti ini akan terisi. Kalau tidak terisi nanti kita pilih sendiri tanggal lahir kita ya. Di sini nasional.
kita ni orang mana. Contoh saya masuk, kita orang Indonesia, ya kita buat orang Indonesia. Kita cari Indonesia. Oke, setelah itu seks ini adalah jantina atau jenis kelamin, lelaki. Dan ini yang sangat penting ya. Dokumen inilah yang perlu kita siapkan. Jadi yang kita isi di sini adalah PDF ya, pastikan dalam bentuk PDF. Dan untuk paspor ini adalah halaman depannya yang ada foto kita itu kita masukkan di sini. Yang di sini kita masukkan saja IC istri kita atau IC pasangan kita. Dan di sini kita masukkan job terakhir. Kita ambil saja PDF-nya. Setelah itu nanti di sini kita bisa masukkan sijil nikah. Di sini nomor 4 ini kita bisa masukkan akta nikah yang ada berkaitan dengan kita sebagai pasangan. Oke, kita masukkan saja di sini dalam bentuk PDF ya. Setelah itu yang kedua, ini kalau ada anak nanti ditekan saja. Siapa nama anak kita, nomor paspornya, tanggal lahirnya di mana. Oke, lahirnya kalau Indonesia buat Indonesia, jantinanya atau jenis kelaminnya. Dan di sini kita masukkan halaman depan paspornya. Dan di sini IC ibunya, IC istri. Dan di sini kita masukkan tadi job terakhir. Yang keempat di sini kita masukkan sijil lahir. Seperti itu ya. Jadi setelah kita masukkan, kita upload di sini, kita terus ke bawah. Ini dibuat sampai 10 tak silap nih. Oke, ini 10. Dan setelah kita isi dengan pasti, pastikan data kita akurat, tepat dan tidak salah. Setelah itu kita klik di sini. Klik ini dan tekan submit. Di sini saya tidak submit karena saya hanya bagi contoh saja ya. Jadi begitulah cara kita mengisi My Travel Pass ini. Seandainya nanti ada jawaban, nanti pilihannya 2, diluluskan atau tidak. Kalau diluluskan ya kita bisa masuk. Seandainya tidak ada jawaban atau belum lulus, maka kita bersabar saja dulu. Oke. Tapi biasanya PR ini diluluskan kalau seandainya data ini diisi dengan betul dan lengkap ya. Dan alasan ini juga menarik dan bisa menarik perhatian kepada pihak yang membacanya nantinya. Jadi pastikan isi dengan betul dan menarik ya. Jadi itu saja sahabat dan penonton sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.